பண்ணத பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு. ஐயோ, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். கேம் ஓவர். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sahabat sudah setia menyimak alur cerita di kanal SLMT-TV. Semoga sahabat dilimpahkan rezeki yang banyak dan juga berkah. Kembali SLMT-TV hadir dengan alur cerita pilihan. Kali ini SLMT-TV akan bercerita tentang film yang berjudul Nanako Premato atau Family Ekdil. Film ini menceritakan aksi pemuda bernama Abi yang memiliki misi untuk membalaskan dendam ayahnya kepada pria picik bernama Krishnamurti yang telah menghancurkan kehidupan ayahnya. Seperti apakah aksi Abi? Berhasilkah ia menjalankan rencananya? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat juga untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, mari kita masuk ke alur ceritanya. Seorang pemuda bernama Teram tinggal bersama keluarganya di London. Dia adalah pemuda yang jenius, tapi dipecat dari kantor tempatnya bekerja. Abi kemudian melampiaskan kekesalannya dengan memukul orang lain karena hal sepele. Bank Streetல butterfly. Beautiful இருக்குல்ல? Come on. Come guys, come. Setelah pemecatan itu, Abi mendirikan sebuah perusahaan bernama KNC yang bergerak di bidang investasi saham. Dalam waktu singkat, Abi mampu meyakinkan orang-orang untuk ikut berinvestasi. Wow, great. Kabar buruk datang dari keluarganya. Ayah Abi, Subramaniam, sedang sakit parah. Ayahnya menderita kanker pankreas dan diprediksi umurnya tinggal 1,5 bulan lagi. Abi adalah anak bungsu. Dia memiliki 2 kakak laki-laki yang sudah berkeluarga dan cukup sukses. Mereka adalah anak-anak yang berbakti dan sangat mencintai ayahnya. Subramaniam terlihat bersedih meratapi nasibnya. Kepada ketiga anaknya, Subramaniam mencibir pencapaian-pencapaian mereka saat ini. Tidak perlu membanggakan diri memiliki mobil dan rumah karena sejak kecil mobil mewah dan rumah istana sudah didapatkan. Kalian bukan anak Subramaniam yang miskin. Kalian adalah anak pengusaha asal India yang terkaya di Inggris. Ramesh Chandra Prasad, ucapnya. Ramesh Chandra Prasad. Roda yang berputar berawal dari proyek pembangunan rumah mewah bagi semua orang India di Inggris yang banyak sudah menyerahkan uang tapi Chandra Prasad ditipu oleh pengusaha bernama Krishnamurti Kautilya. Proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan. Orang-orang menganggap Chandra Prasad sebagai penipu dan dikejar layaknya maling. Sejak saat itu hidup Chandra Prasad hancur. Untuk memberi makan anak-anaknya saja ia tidak mampu. Akhirnya, Chandra Prasad hidup di tempat baru dengan identitas baru sebagai Subramaniam. Subramaniam. Dia harus bekerja keras dari nol lagi untuk menghidupi anak-anaknya. Subramaniam berkata, hati saya masih sakit dengan penipuan itu. Saya sama sekali tidak takut mati. Tapi saya takut jika mati sebelum balas dendam. Saya ingin mati sebagai Ramesh Chandra Prasad, ungkapnya. Krishnamurti Kautilya adalah pengusaha licik dan tengik. Orang-orang dibuat tunduk kepadanya. Perusahaan miliknya berkembang pesat dengan menzolimi banyak orang. Saat ini, Krishna mengincar proyek pertambangan yang dikelola pengusaha Kapil Syah di Spanyol. This. Krishna selalu memainkan game untuk menentukan nasib seseorang. Jika orang tersebut dapat memilih bola yang isinya emas, maka Krishna akan mengalah. Sebaliknya, jika isinya perak, apapun itu harus menjadi miliknya. Masa depan seseorang dia yang memutuskan bahkan sebelum koran dicetak. Krishna juga tak segan-segan menghabisi nyawa lawannya. Dunia bisnis berada dalam genggaman Krishna. Abi ingin membalaskan dendam ayahnya. Krishnamurti harus dijatuhkan dan dibuat miskin. Tapi kakak-kakaknya tidak setuju. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan raksasa? Kakaknya lebih memilih berbohong dengan pura-pura mengajukan kasus ke pengadilan melawan Krishnamurti.
Waktu untuk membalas dendam hanya tersisa 30 hari saja. Langkah awal Abi merekrut sekitar 3 orang yang mencintai ayahnya. Semua informasi tentang Krishnamurti harus dikumpulkan sedetil mungkin. Target pertama yaitu mendekati Divyanka, yaitu putri Krishnamurti. Semua informasi tentang dia sudah dipegang oleh Abi. Scene selanjutnya, Abi melakukan pertemuan dengan Divya di kafe. Dia jujur bahwa pertemuan itu adalah rencananya. Abi mengaku mencintai Divya, tapi Divya tidak percaya. Menurutnya pertemuan itu hanya kebetulan saja di matanya. Hari berikutnya, Abi berhasil kembali membuat Divya bertemu dengan dirinya. Posisi meja ayah Divya juga disarankan untuk diubah jika ingin mendapatkan keberuntungan. Sebuah insiden kecil bisa diprediksi akan membuat Divya terjatuh dan menciumnya. Hal yang lebih mengejutkan lagi, Abi mengetahui mimpi yang sering mengganggu Divya tentang seorang gadis kecil di sebuah bandara yang ingin menemui ibunya. Semua ucapan Abi mengusik pikiran Divya, apalagi hari ketiga Abi berhasil bertemu Divya. Abi mengatakan bahwa pada pertemuan ketiga kalinya pasti Divya akan mencintainya. Akibat ulah Abi waktu Divya tersita, ia gagal memberi lukisan kupu-kupu yang akan diberikan kepada ayahnya sebagai kado ulang tahun. Abi dengan cepat bergerak dengan timnya untuk mendapatkan lukisan itu. Selanjutnya, Abi mengajak Divya bertemu untuk diberikan lukisan. Tapi sayangnya Divya diculik oleh perampok yang sudah lama melakukan pengintaian. Mengingat Divya selalu menggunakan barang-barang mewah, Abi yang menyadari itu berusaha menemukan keberadaan Divya. Karena dia yakin para perampok juga bisa jadi akan memperkosa Divya. Sebenarnya dia sempat berhasil kabur dan menghubungi Abi tapi ditemukan lagi. Padahal Abi belum mendapatkan petunjuk apapun. Beruntung sepatu Divya tertinggal dan dibawa anjing menuju lokasi Divya. Itulah yang menjadi petunjuk. Divya dalam kondisi tidak berdaya, ingin diperkosa. Abi tiba di waktu yang tepat. Para penjahat itu dibuat seperti butiran debu. Dan benih-benih cinta mulai tumbuh juga. Abi pun juga merasakan hal yang sama. Scene berpindah, Divya bertemu ayahnya di kantor. Krishnamurti sedang pusing memikirkan proyek penambangan di Spanyol yang tidak diizinkan Menteri Lingkungan. Divya langsung mengingat saran Abi agar mengubah posisi meja dan kursi di kantor jika ingin mendapat keberuntungan. Saran itu pun dilakukan. Divya juga ingin memperkenalkan Abi kepada ayahnya pada acara ulang tahun Krishna. Tidak lama, anak buah Krishna menyampaikan kabar gembira bahwa izin pertambangan di Spanyol disetujui. Abi pergi ke acara ulang tahun Krishna. Untuk pertama kalinya, ia melihat langsung pengusaha yang telah menghancurkan hidup ayahnya itu. Sebuah kado dibawa, lukisan kupu-kupu yang sangat disukai oleh Krishna. Obrolan empat mata antara Abi dan Krishnamurti terjadi. Tidak banyak basa-basi saat itu, justru Krishna mengajak Abi memainkan game. Jika Anda mengambil bola emas, anak perempuan saya menjadi milik Anda. Kecerdasan Abi diuji. Abi adalah pemuda jenius. Abi begitu mudah memenangkan permainan bola yang berisi emas. Abi pun menang. Saat akan pergi, Krishna tiba-tiba menyebut nama Ramesh Chandra Prasad alias Subramaniam. Ternyata identitas Abi sudah diketahui, termasuk misi balas dendam yang dibawa Abi demi ayahnya. Krishna justru mengolok Abi. Pemuda itu datang mencoba menipu dan memperalat Divya, tapi justru jatuh cinta dengannya, bahkan rela memberikan hadiah lukisan seharga 25 kron. Dengan kesombongannya, Krishna menunjukkan nilai kekayaannya yang mencapai 35.000 kron. Semua itu dikumpulkan selama 30 tahun. Lalu Anda mau menghancurkan saya hanya dalam waktu 30 hari, ucap Krishna. Krishna memang hebat. Ia bisa mengetahui segalanya dengan cepat. Tapi Abi juga tidak kalah hebatnya. Dia bisa membuat Krishna bertemu dengannya. Abi juga kembali memberikan hadiah ulang tahun, tapi kali ini isinya cukup menyakitkan. Abi mengikuti gaya Krishna mencetak nasib orang melalui koran. Selanjutnya, Abi mengajak timnya untuk membobol akun rekening Krishnamurti. Saat bertemu Krishna, dia memperhatikan semuanya secara detail, mulai dari bank yang digunakan dan juga nomor rekeningnya. Tapi masalahnya untuk membobol butuh rekening bank lain yang isinya minimal 2 miliar. Sementara uang sudah habis digunakan untuk membeli lukisan. Semua percakapan Abi dan timnya ternyata bisa didengar oleh Krishna dari jarak jauh. Ada alat yang sudah dipasang di tempat Abi. Krishna merasa aman mendengar percakapan itu. Lukisan pun ditaruh di dinding ruangannya.
Scene berpindah, memperlihatkan kondisi ayah Abi yang semakin kritis. Kakak sulungnya Famsi akan membayar biaya perawatan rumah sakit. Ternyata isinya sudah diambil oleh Abi untuk membeli lukisan. Famsi menjadi marah. Ini karena keinginan ayahnya untuk balas dendam. Famsi meminta ayahnya untuk tidak lagi berbicara tentang Krishnamurti. Tapi ayahnya tetap meminta Abi menyelesaikan misi. Abi harus menghancurkan Krishnamurti. Scene berpindah, malam harinya, Abi pergi ke kantor Krishna untuk mengambil data dan meretas akun rekening bank. Tapi gagal, Abi justru tertangkap basah. Setiap Anda login ke akun saya, passwordnya akan langsung berubah. Untuk melakukan hack itu mustahil, tegas Krishnamurti. Divya dibawa dan akhirnya mengetahui identitas Abi. Divya sangat kecewa, cintanya harus layu sebelum berbunga. Abi mengatakan bahwa memang dirinya mencoba menipu ayah Divya. Namun Abi juga benar-benar mencintai Divya. Abi tidak ingin kehilangan fokus, dia merancang untuk menggagalkan proyek besar Krishnamurti yang ada di Spanyol. Abi dan timnya berangkat ke Spanyol. Sial menimpa mereka, karena mereka diculik oleh anak buah Divya. Kali ini Divya tampil berbeda, dia menjadi pelindung ayahnya. Semua rencana Abi diketahui untuk menggagalkan proyek penambangan di sana. Abi merupakan orang di balik aksi unjuk rasa atas nama lingkungan. Divya juga mengetahui nama misi di Spanyol, LEED. Hanya saja, makna huruf D pada misi belum diketahui. Itulah sebabnya penculikan dilakukan. Abi mengaku huruf D itu artinya Divya. Tapi Divya tidak percaya. Dia juga sudah tidak mencintai Abi lagi. Untuk membuktikannya, selai rambut Divya diperiksa saat Abi menciumnya. Tujuan Abi sebenarnya digunakan untuk tes DNA, kemudian dibandingkan dengan sampel darah milik seorang wanita yang ada di penjara. Divya langsung menemui wanita yang terlihat sangat menderita itu. Divya mengancam agar wanita itu tidak coba-coba terlihat menghancurkan ayahnya. Sebuah foto kemudian diberikan, foto Krishnamurti bersama seorang wanita dan anak kecil. Melihat itu, Divya langsung mengingat kenangan masa kecilnya yang sering menjadi mimpi. Ibunya dijebak di bandara oleh ayahnya sendiri. Kini Divya menyadari wanita di depannya adalah ibu kandungnya sendiri. Anak dan ibu itu kemudian menangis berpelukan melepas rasa rindu yang puluhan tahun terpendam. Abi ternyata berada di tempat itu juga. Dia mengungkapkan huruf D pada misinya memang bukan Divya artinya, melainkan dream yang berarti mimpi. Mimpi yang selalu menghantui tentang seorang gadis yang menangis si ibunya di bandara. Dia kemudian memeluk Abi, mata dan hatinya mulai terbuka tentang kegiatan ayahnya. Divya dan Abi kembali akur lagi. Hari terakhir untuk balas dendam tiba, tapi Krishnamurti tidak ingin kalah langkah. Dia juga menemui langsung Subramaniam alias Chandra Prasad di rumah sakit. Krishna berkata kepada Chandra Prasad, "Kamu ingin tetap hidup agar kamu bisa melihat kehancuran saya. Tetaplah hidup agar kamu dapat melihat semua kehancuran keluargamu." Begitu kata Krishna. Krishnamurti memberikan informasi palsu kepada anak sulung tentang kematian ayahnya sehingga datang ke rumah sakit. Abi juga diberikan bunga oleh Krishna yang sudah diisi kalajengking mematikan asal Afrika. Abi terkena sengatan kalajengking. Jika tidak segera diobati, nyawa Abi terancam. Abi berjuang menyelamatkan diri. Krishna memberikan petunjuk obat penawarnya. Kunci pintu gudang tempat obat sudah ditaruh di mobil Famsi. Abi segera mengambilnya di sebuah kotak dengan cepat tanpa bicara apapun. Obat penawar berhasil dicuri meski harus menghadapi banyak rintangan. Racun serangga juga membuat Abi tidak normal. Otaknya sudah rusak dan susah berpikir. Nyawa Abi dalam bahaya. Masalahnya, Famsi dan anaknya juga dalam bahaya karena Abi lupa menutup plastik karbon dioksida di mobil. Belum lagi, kakak keduanya ditawan agar obat yang dicuri dikembalikan. Abi terlihat seperti berada di luar batas kemampuannya. Tanpa menghiraukan nyawanya, Abi menukar obat penawar itu agar kakaknya dibebaskan. Abi juga dengan cepat menyelamatkan Famsi dan anaknya yang sudah tidak berdaya. Semua terjadi begitu cepat. Abi kembali mengejar obat penawar itu. Meski dalam kondisi lemah, Abi berhasil merebutnya kembali tapi harus berurusan dengan polisi karena ulahnya. Famsi yang sudah menyadari kekeliruannya datang membantu Abi. Mobil kesayangannya dijual untuk mendapatkan uang jaminan. Itu hanya mobil tua. Waktu kecil kita sudah menggunakan Ferrari. Saya sadar ayah kita sangat berarti. Mari kita pergi ke Krishnamurti. Waktu tersisa tinggal 1 jam lagi. Famsi kini bersemangat untuk membalas dendam.
Kini 3 saudara kompak mendatangi langsung Krishnamurti. Gaya berpakaian mereka sangat rapi karena sudah pergi ke salon terlebih dahulu. Pemandangan itu cukup aneh di mata Krishna. Dengan keangkuhannya, Krishna memberikan uang cek untuk membantu pemakaman ayah Abi dan biaya rumah sakit. Tapi dibalas santai dan berselfie. Adai tambi. Cek ini palsu karena uang Anda 0, silakan diperiksa, saya serius, kata Abi mengejutkan. Krishna hanya tersenyum mendengar omong kosong Abi. Ia terprovokasi lalu mengecek saldonya. Memang benar saldonya berubah, tapi bertambah banyak dari 35.000 crore menjadi 40.000 crore. Saat itulah keajaiban terjadi. Dalam hitungan detik, saldo Krishna tiba-tiba terus berkurang dan berubah total menjadi 0. Boom. Krishna yang panik langsung menghubungi anak buahnya. Ternyata saldonya memang sudah kosong. Krishna sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Keamanan uangnya tingkat tinggi, tidak mungkin bisa dihack. Abi dan saudaranya hanya tersenyum puas bahagia. Rupanya lukisan kupu-kupu yang menjadi hadiah ulang tahun Krishnamurti di dalamnya sudah ditaruh kamera kecil yang dibantu oleh tim Abi. Ketika Krishna mengganti password akunnya, tim Abi bisa melihat password tersebut dan tinggal diikuti saja. Dengan begitu, dengan sangat cepat seluruh kekayaan Krishna sudah ditransfer menjadi milik Abi. Sehingga bukan dibobol, tapi login dengan password yang benar. Balas dendam Abi terencana dengan sangat baik. Mulai dari perubahan tata letak meja dan kursi yang merupakan saran Divya. Tanpa perubahan kecil itu, rencana Abi tidak akan berhasil. Krishna memang mengetahui semua percakapan Abi dan tim melalui alat yang dipasang anak buahnya. Tapi Abi menyadari itu karena Krishna juga terpantau dari kamera. Saat ini kekayaan Krishna sudah tidak ada lagi, tapi dia masih bisa tertawa. Krishna memiliki proyek pertambangan minyak dan gas di Spanyol. Kandungan gas di sana tidak akan pernah habis. Banyak investor sudah menanamkan sahamnya. Krishna berkata bahwa hari ini dia kehilangan semua uangnya, tapi dia bisa mendapatkannya lagi hanya dalam waktu 1 bulan. Abi tertawa terbahak-bahak mendengar hal tersebut. Tidak lama, anak buah Krishna dari Spanyol menelpon, mengabarkan bahwa ternyata di lokasi proyek kandungan minyak dan gas itu sudah habis. Krishna ternyata tertipu. Apa yang menimpa proyek itu tidak lepas dari bantuan Kapil Syiah, pengusaha yang memiliki proyek tersebut namun direbut paksa oleh Krishnamurti. Belum lagi di luar gedung kantor ribuan karyawan perusahaan IMC milik Abi datang memberikan dukungan. Semua orang yang bergabung dalam perusahaan Abi adalah mereka yang pernah ditipu dan dizolimi oleh Krishnamurti. Mereka semua bersatu untuk membalas dendam. Kini sosok Krishnamurti sudah hancur. Para investor yang merasa tertipu juga datang beramai-ramai mencari Krishna. Abi kemudian memberikan hadiah istimewa untuk Krishna sebelum pergi. Game over. Krishna sendiri ingin melarikan diri tapi dia dikejar layaknya maling. Persis seperti apa yang pernah dialami oleh ayah Abi. Hadiah spesial dari Abi pun dibuka. Rupanya itu adalah alat cukur. Tidak ada pilihan lain bagi Krishna agar bisa kabur. Ia mengubah identitasnya dengan mencukur kumis dan jenggotnya. Abi sangat bahagia akan menyampaikan kabar kehancuran Krishnamurti kepada ayahnya. Tapi kondisi ayahnya sudah sangat kritis. Abi menceritakan jika balas dendam yang dimintanya telah tuntas. Krishnamurti bukan siapa-siapa lagi. Dia sudah terbuang ke jalanan. உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு காத்துட்டு இருப்பேன்னு சொன்னீங்களேப்பா 20 வருஷமா இதுக்காக தான்ப்பா வாழ்ந்தீங்க. Tetapi ayahnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Abi menjadi sedih. Abi pun meminta ayahnya untuk mendengarkan ceritanya. Abi memohon kepada ayahnya agar mendengarkan cerita yang telah ditunggu-tunggunya selama 20 tahun. Abi terus berusaha membangunkan ayahnya agar bisa mendengar cerita darinya. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Chandra Prasad tersadar. Televisi langsung dihidupkan agar bisa dilihat oleh Chandra Prasad. Televisi memberitakan Krishnamurti kini menjadi buronan polisi dan dicari investor yang dirugikan. Terlihat di televisi, seorang office boy mengaku namanya Subramaniam. Abi dan ayahnya mengenal pria itu. Dialah Krishnamurti yang mengubah identitasnya agar bisa kabur. Setelah melihat berita bahagia itu, Chandra Prasad menghembuskan nafas terakhir dengan senyuman.
Dia begitu bahagia. Divya menghadiri acara pemakaman calon mertuanya. Sementara Krishnamurti entah kemana perginya, menghilang tanpa siapapun tahu keberadaannya. Film pun selesai. Sahabat, demikianlah alur cerita Abi yang membalaskan dendam demi ayahnya yang sangat ia cintai. Semoga sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini ya. Terima kasih sudah setia menyaksikan video-video di SLMT TV sampai habis. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.